Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sungguh ini adalah kebahagiaan ya, karena Bapak bisa menemui anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bapak doakan semoga senantiasa anak-anak sekalian sehat, kemudian semangat di dalam belajar, dan juga tentunya senantiasa berbakti kepada kedua orang tua dan keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, hari ini mohon izin Bapak kembali hadir, dan seperti yang sesuai dengan yang dijadwalkan, pada hari ini kita akan melanjutkan proyek flipbook yang kemarin anak-anak sekalian sudah mengerjakan. Ada yang 55%, ada yang 50%, ada yang 45%, ada yang 75, ada yang 80, bahkan ada yang tinggal, kalau pemain bola mah ibaratnya mah sentuhan terakhir sebelum gol gitu ya. Kalau striker mah ibaratnya finishing touch, ya, sentuhan terakhir. Ibaratnya mah itu. Baik anak-anak sekalian, sungguh sangat bersyukur hari ini kita masih dititipi kesehatan dan sempat ya. Ini adalah nikmat yang sungguh luar biasa. Satu sisi kita sehat dan kita juga sempat ya Nah ya. Alhamdulillah. Nah baik anak-anak sekalian, sebelum belajar kita sama-sama memulai dengan berdoa di dalam hatinya masing-masing, dengan meluruskan niat, dengan memohon segala kemudahan, dan Anda sekalian, kita sama-sama berdoa di dalam hatinya masing-masing. Dimulai. Baik anak-anak sekalian, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, masih duduk di bangkunya masing-masing, di kursi dan mejanya masing-masing. Namun sebelumnya Bapak ingin meminta salah satu di antara anak-anak sekalian, ada yang mau sementara ini menyimpulkan bagaimana terbentuknya organisasi-organisasi militer dan regional sebelum kita lanjutkan pembelajarannya. Atau ada yang mau menyimpulkan organisasi ini merupakan dampak dari peristiwa apa kira-kira? Dari peristiwa perang dunia ya, kemudian perang dunia II, kemudian justru tidak menyelesaikan permasalahan, malah membuka permasalahan yang baru. Justru menimbulkan yang namanya perang dingin. Bahkan perang dingin itu ya kita sama-sama tahu dampaknya terasa sekali sampai hari ini. Ada negara yang tadinya bersaudara sekarang terpecah menjadi dua negara ya. Contoh misalkan Korea, ada utara dan ada selatan. Berbeda dengan semisal Jerman yang menyatukan diri kembali antara Jerman Barat dengan Jerman Timur. Kemudian Vietnam juga antara utara dan selatan mempersatukan kembali, ya Nah. Nah, itu hari ini jelas masih sangat berdampak sekali dengan karena adanya perang dingin ini sendiri, ya. Baik anak-anak sekalian, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir, Nak? Irfan Afrifin. Oh, Irfan Alfa. Afrifin Alfa ya Nak, tanpa keterangannya. Iya Pak. Rio. Irfan maaf. Irfan juga sama. Sama. Kalau Novel kemana Nak? Walau semua Pak. Oh. Tanpa keterangan. Muhammad Novel.
Anak-anak sekalian, kembali lagi kita fokus ya. Hari ini yang tidak hadir cukup banyak ya, ada 3 orang, ada Afrifin, ada Irfan, dan ada Muhammad Naufal Faris. Nggak biasa-biasanya ini ya, Bapak di rekapan Bapak mah ini, kalau IPS 4 ini rajin, bahkan tidak ada celah 1-2 alfa, paling sekali pernah itu Krishna ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita lanjutkan pengerjaan flipbooknya. Silakan untuk kembali berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, karena agenda hari ini dilanjutkan flipbook, kemudian akan ada presentasinya. Mungkin nanti akan ada beberapa, mungkin nanti ada mejanya digeser ke kanan dan ke kiri. Nanti akan ada kegiatan kunjung karya. Ketika kelompok 1 menyampaikan hasil flipbooknya sambil diperlihatkan hasil flipbooknya, kemudian menyampaikan kontennya, apa itu NATO, apa itu Pakta Warsawa, dan nanti kelompok 2 yang bertanya gitu ya. Begitupun seterusnya. Nanti ketika kelompok 5 yang menyampaikan, kelompok 1 yang bertanya. Nah, kemudian anak-anak sekalian, dilanjutkan, ada juga tugas secara individu untuk hari ini. Hari ini ada lembar kerja siswa yang akan diselesaikan ya. Nanti Bapak sudah persiapkan selembarannya yang dulu pernah kalian ulangan harian yang pertama kali itu. Nanti menggunakan itu sampai nanti kalau misalkan masih ada lagi ya tetap digunakan gitu ya. Itu saja anak-anak sekalian, silakan sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan, Nak. Ya memang enggak. Kenapa, Nak? Tentang revolusi Hongaria. Kenapa Uni Soviet itu ikut intervensi dalam revolusi Hongaria itu? Kenapa ikut intervensi di Hongaria?
Uni Soviet nggak mau Hongaria itu nah jadi negara yang terpengaruh ideologi Barat, ideologi liberalis. Kan kita tahu beberapa kemarin kan sempat kemarin kan dipaparkan bahwasanya justru Blok Timur itu bukannya sibuk dengan NATO-nya, tetapi justru lebih kepada sibuknya itu menjaga kekompakan yang ada pada Fakta Warsawa. Intervensi terhadap negara-negara supaya tidak lepas dari pengaruh komunis. Kan ibaratnya mah kalau di negara komunis kan rakyat itu di spionase terus. Ibaratnya mah di negara komunis itu rakyat senantiasa diawasi, kehidupannya cenderung tidak bebas. Kemudian tidak ada hanya ada satu partai, tidak ada pemilihan umum. Kemudian perekonomiannya cenderung rendah gitu ya. Nah, berbeda dengan negara-negara Barat dengan ideologi liberalisnya gitu. Sehingga dari kehidupan ketidaknyamanan itu rakyat yang di bawah intervensi Fakta Warsawa atau komunis Uni Soviet itu justru ingin lepas karena itu ketidaknyamanannya itu. Iya, karena aturan komunismenya itu ya. Sehingga nanti ada Cekoslovakia, ada juga Polandia, salah satunya Hongaria. Jadi beberapa negara-negara yang di bawah naungan Fakta Warsawa itu justru masyarakatnya mengalami ketidaknyamanan. Justru karena aturan yang membelenggunya itu. Ya. Makanya kenapa dibentuk Fakta Warsawa kan salah satunya karena Jerman Barat bergabung NATO. Ditambah sama Jerman Barat bergabung NATO, masyarakat dari Jerman Timur banyak yang iya, makanya sampai dibentuk tembok kan itu, karena ketidaknyamanan yang dirasakan rakyat. Terus apa? Iya, gimana nah? Contoh Gimana? contoh negara sosialis Bener Krisna ya. kayak gimana? Contoh negara Sosialis itu kayak gimana? contoh negara sosialis. Negara sosialis itu seumpama contohnya Jerman. Tetapi sosialis bukan komunis. Intinya kalau sosialis itu menjunjung tinggi rasa kebersamaan. Jadi misalkan di negara sosialis begini, sedang ada pembangunan sarana prasarana umum, fasilitas umum, maka semua rakyat itu harus bergerak. Entah itu guru, entah itu polisi, entah itu dokter. Misal pembangunan jalan, pembangunan tempat ibadah, itu semua rakyat harus ada kontribusi. Nah, kalau bedanya ada negara yang sosialis tapi nasionalis, ada yang sosialis komunis. Sosialis nasionalis contohnya Jerman ketika Perang Dunia II. Sosialis komunis yang sekarang siapa? Sekarang Korea Utara. Iya. Ibaratnya mah. Sekarang Korea Utara. Satu-satunya negara yang masih bertahan. Bahkan komunis Korea Utara itu mereka menamakan komunismenya itu bukan komunis tapi Juche. Iya. Termasuk Vietnam hari ini masih komunis. Itu nah. Gimana? Udah paham Pak? Bagus pertanyaannya. Iya nah. Mau tanya Pak, kan di internet tuh katanya dibentuk yang pertama itu ada di Bangkok, Iya. terus cari lagi tuh yang keduanya di Manila. Iya. Yang benar tuh di mana? Dua-duanya benar. Nah. Bisa. Iya, dua-duanya benar. Karena dari keanggotaan SEATO kan ibaratnya mah yang dari Asia Tenggara itu hanya dua negara ya. Hanya Thailand dengan Filipina. Iya. Awal mulanya iya di Bangkok pusatnya, tapi tidak ada permasalahan tertentu. Nggak ada masalah sebenarnya. Nak. Makasih. Ya, sudah jadi. Sudah. Bapak, Iya. Gimana, Nak? ini dependennya mandiri atau sama Iya, itu mandiri, Nak. mandiri yang ininya? Iya. Nanti Itu mah setelah mandiri sendiri. iya, Nak. Iya. Sampai sekarang. Iya.
Besok ada sih. Itu soalnya gampang, Nak. Coba dibaca dulu aja. Iya sih, gampang. Ini kerjanya langsung di sini. Kirain itu. Enggak, di kertas lembar itu udah Bapak siapkan. Oh, ini pertanyaannya jawabannya di Mm-mm. Apa sih? Coba dibaca soalnya, Nak. Susah nggak kira-kira? HP kita kan ini kan soalnya. Mm-mm. Kenapa saya mau dibuka? Kelompoknya Adit sudah? Sudah? Amerika Serikat sama Uni Soviet terus ideologinya Iya. komunis. Pertanyaannya aja yang kelihatan banyak. Iya, sumpah. Nah, udah berapa persen? 40. 40. Oh. Dengan mudahnya menyimpulkan. Permisi. Nah, udah selesai? Udah Pak ini. Sudah. Masya Allah. Soviet, sosialis, komunis. Maksudnya kan beda karena sih ideologi ekonomi bu politik komunis politik iya iya tapi itu sih iya kapitalis dan kalau kapitalis berarti Uni Soviet Nah, sudah selesai. Alhamdulillah. Ini perempuan semua ya? Hadir semua nah hari ini. Boleh Bapak lihat? Maksudnya 2021. 2223 betul. angkatan anjing apa angkatan aku? Angkatan aku. Iya, 2223. Sekolah berapa tahun? 11 tahun. Jadi gitu. Ya maksudnya sih ngawit 2022 sampai 33. Tok banyak iya masih gitu. Nah, tinggal didiskusikan siapa yang menyampaikan ini, siapa yang sudah. Wah, hebat sekali. Sudah sangat cepat. Silakan anak-anak sekalian, masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan untuk finishing terakhir produknya ya. Masih terus Bang materi. Jangan Turki, iya. Inggris, Iran, Pakistan, Irak. Nah, benar. Kalau di sini kan kelipet-lipet ya. Terus menyesuaikan petanya juga ya. Ini Pakistan ya, Nak? Iya, Pak. Bang putihnya enggak sih, Pak? Ada, Nak. Potong, Pak. Iya. Gak apa-apa. Oh, di sana sustainable ya? Oke, Sampel.
Berarti ngebukanya ini ya, kayak gini ya, bukan dari samping ya? Mm-mm. Tapi di sini mah samping gitu sama aja. Mm-mm. Ya, tinggal itu aja nah, nanti dibagi yang presentasi latar belakang siapa, ya. Yang tujuan siapa, keanggotaan siapa, dan dipersiapkan untuk menjawab pertanyaan. Ya, Sally ya. Ya. Ya orang yang Berarti kelompok ini yang nggak masuk Afrifin ya? sama Irfan. Oh, Irfan sama Afrifin. Berarti Sally, Tiara, Amar, Naila sama Haikal. Terjawab. Sudah nak. Nanti tinggal dibagi ya nak. Untuk presentasi siapa yang latar belakang, siapa yang tujuan. Biasanya tenang aja ada Yanjun ya. Beban Pak. Beban. Besok masih subuh. Besok insya Allah terakhir nak. Belum. Belum. Iya nak. Aneh gitu ya. Suci wis ini dua aja. Aceng sudah itu ngambil itu ya? Ngambil uangnya sudah? Sudah Pak. Di mana memang? Billing. Oh, kirain di rumah. Nah udah siap? Ya. Cocok beli Pak Cocok apa Tiara? sama Mas Ean. Cocok-cocok aja. Amin. Sudah selesai. Sudah, alhamdulillah. Kelompoknya Haikal, Amar sudah? Siap? Kelompoknya Adit? Udah siap nak? Sedikit lagi. Kelompoknya Helda sudah siap? Ya. Anzu sudah siap ya? Sento udah siap Sento? Seato sudah siap? Nato udah siap nak? Siap. Dan terakhir Fakta Warsawa gimana? Ya. Silakan waktunya kurang lebih 4 menit lagi ya nak. Kenapa nak? Izin pakai sendal. Kenapa nak kakinya? Tarik aja sih. Wih, ada foto-foto tokohnya. Apa Pak? Iya, ada foto-foto tokohnya. Keren, keren. Nak. Namanya udah ada. Ada Dirhan. Apakah harus saya tarik ke sini? Ya, Ini ada lem nak. kan nanti kan mau dibuka Pak. Kumpulin kita itu ya. Kumpulin aku lagi. Masa mau ngomongin saya lah? Orang dari kita sih. Apa sih? Apa sih? Apa udah? Ibu udah jauh lagi. Aku ya.
Ribu Pak. Ya, soalnya aku nggak dulu. Parah sih. Kalau besok masih ada lagi ya? Besok terakhir lah insya Allah. Mm-mm. Kalau besok itu pelajaran apa aja? Geografi, sosiologi, Penjas. PKN, penjas, sejarah minat. Penjas. PKN merangkum, awas lah. Orang manji kan? Orang manji. Ini nanti saya itu ya. Manji apa? Manji apa? Kita mau lupa. Itu cuma ada beres deh. Wah, dikasih tirai-tirai apa? Ini apa dari biar lebih tunggu. Saya. Biar kalau yang belajar tawa-tawa tuh ya lebih mendalami, lebih niat. Jadi udah. Mungkin lah. Oh, nanti bukanya pakai itu, Nak? Bukanya pakai benang itu. Bukanya pakai benang itu. Ini buat yang konten aja biar kamu dapat terus Pak. Biar ini yang gak buka terus buat variasi juga. Jingga, Nah, Bapak Angkatan Darat. Iya, Mbak. Di mana tugasnya? Itu Koramil. Anjatan. Oh, Koramil Anjatan. Dekat. Makanya sekolah di sini biar bisa dipantau. Oh, gitu. Tadinya kan mau di sana, nggak boleh. Di Pusaka Negara. Kecamatan Pusaka Negara ya masuknya ya? Pusaka. Pusaka Jaya ya? Iya, Pusaka Jaya. Beda sama Pusaka Negara. Oh. Jadi ada Kecamatan Pusaka Jaya, ada Pusaka Negara. Apa Jack? Ya, baik Anda sekalian, kita akan memulai presentasinya. Silakan dipersiapkan anggota-anggotanya dan nanti Anda sekalian seperti kegiatan kunjung karya gitu ya. Seperti kegiatan kunjung karya satu sama lain nanti kita akan satu sama lain nanti akan menyampaikan, nanti kelompok selanjutnya akan memberikan pertanyaan. Nah, namun silakan Anda sekalian terlebih dahulu nanti kita buat ruang di tengah ini ya. Jadi bangku ini dipepetkan ke sini nanti seperti stand-stand gitu. Seperti nanti satu kelompok ini, ayo NATO menyampaikan, nanti yang lain dengan melingkari NATO memperhatikan gitu ya, Nah. Ya. Ayo Nah, kita langsung sesuaikan tempat duduknya. Nah, nggak mesti itu. Gini aja biar nggak susah. Tetap gini aja. Ini kayak gitu Pak, udah Pak. Gitu. Tapi susah nggak nantinya? Enggak Pak, sekalian aja Pak. Oh, nggak apa-apa. Tapi terlalu luas nih. Ya. Oh, nggak jalan. Memorinya penuh. Iya, makasih Nah.
Udah nak. Coba bang. Ya baik nak, ini enaknya kita duduk lesehan atau gimana? Ayo kita lesehan aja ya nak ya. Ayo Besti, duduknya di bawah Besti. Melingkar, melingkar. Silakan melingkar dengan kelompoknya masing-masing nak. Nah ayo laki-laki yang di belakang, silakan duduk melingkar dengan kelompoknya masing-masing dulu ya. Paling tidak berdekatan, jangan terpisah gitu. Jangan terpisah dengan kelompoknya. Silakan, Aceng. Nah, permisi. Ada di depan. Enggak. Bunten ya. Ya. Silakan yang pertama kelompok NATO, mana kelompok NATO? Ya. Kelompok NATO pertama kali akan menyampaikan mengenai apa itu NATO, bagaimana latar belakang dan lain sebagainya. Dan untuk Fakta Warsawa, kelompok Fakta Warsawa menyiapkan 2 pertanyaan ya. Menyiapkan 2 pertanyaan. Dipersilakan kepada kelompok NATO untuk ke depan dan menyampaikan hasil diskusinya. Atau tetap di situ nak, bebas. Ada, boleh nak, maju di sini. Di sini nak, silakan. Satu lagi Yanju ya? Sama Aceng ya? Babe, Twitty. Silakan nak. Ayo barisnya yang rapi ya. Silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang NATO. Iya boleh nak. North Atlantic Treaty Organization atau NATO adalah organisasi militer yang dibentuk pada tanggal 4 April 1949 untuk menghalau serangan Uni Soviet terhadap negara non-komunis di Eropa Barat. Organisasi ini mulai diperbincangkan setelah adanya serangan militer Rusia ke Ukraina. Pasalnya banyak sumber yang menyatakan bahwa salah satu penyebab serangan militer tersebut yaitu keinginan Ukraina untuk masuk dalam NATO. Namun Rusia menolak keinginan Ukraina. Sejarah terbentuknya NATO. Menurut penjelasan dalam buku sejarah tentang secara disebutkan bahwa sejarah NATO berhubungan dengan antara blok barat dan blok timur. Munculnya blok barat, kemudian kedua blok ini tidak lepas dari perang dunia yang masih menunjukkan dua kekuatan besar yaitu Rusia dan Amerika Serikat. Dua negara tersebut berdiri sebagai dunia yang paling terutama. Presiden memiliki sedangkan Amerika Serikat ideologi liberalis. Kedua negara tersebut kemudian membuat blok besar negara-negara Eropa Barat tergabung dalam blok barat, sedangkan Eropa Timur memiliki blok kedua NATO.
beberapa tujuan NATO antara lain: menyelesaikan sengketa dengan damai, menghapus sengketa politik ekonomi internasional, menghindari penggunaan kekerasan dan ancaman militer dalam hubungan internasional, saling membantu dan membela negara yang termasuk dalam anggota NATO yang mendapat serangan dari negara lain. Sebab ketika menyerang satu negara NATO dianggap telah menyerang semua anggota NATO. Negara anggota NATO, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa NATO dibentuk oleh negara-negara blok barat. NATO awalnya didirikan oleh 12 negara. Namun saat ini sudah ada 30 negara yang menjadi anggota NATO. Berikut negara-negara yang tergabung dalam NATO. 1. Albania, 2. Amerika Serikat, 3. Belanda, 4. Belgia, 5. Bulgaria, 6. Denmark, 7. Estonia, 8. Hungaria, 9. Inggris, 10. Irlandia. Untuk kerja NATO memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewakili negara yang merupakan anggota NATO. Setiap negara memiliki kewenangan yang berbeda berdasarkan instruksi dan negaranya serta melaporkan kembali hasil keputusan dan proyek yang dijalankan NATO. Perwakilan ini bisa diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri atau Menteri Pertahanan atau Menteri lain yang berkompeten atau Kepala Pemerintahan jika dirasa pentas dan mampu. Setiap perwakilan dan pemanen harus memimpin delegasi yang terdiri atas para penasihat dan pakar yang diperlukan untuk membantunya dalam rapat dewan. Setiap tahun organisasi ini mengadakan rapat minimal 3 kali setahun dalam NATO, dibagi lagi menjadi 2, yaitu Nuclear Planning Group dan North Atlantic Nuclear Planning Group bertugas sebagai badan senior dalam masalah nuklir di aliansi dan membahas perihal kebijakan khusus yang berhubungan dengan penggunaan senjata nuklir. North Atlantic Council adalah badan yang membuat keputusan politik utama dalam NATO. Dewan ini bertugas untuk mengawasi proses politik dan militer yang berhubungan dengan masalah keamanan yang mempengaruhi seluruh aliansi. Military Replacement League, National Military Replacement League, MDR membantu pertukaran informasi, menghubungkan dan koordinasi antara negara anggota dalam Superme Allied Commander Aerospace dan Markas Besar Sekutu dan mewakili negara atau menjadi bagian dari perwakilan negara secara langsung di bawah kepala pertahanan masing-masing. Sudah, nah. Diskresi General adalah penjabat yang bertanggung jawab untuk memberikan arahan proses konsultasi dan pengambilan keputusan dalam aliansi tersebut. Jika keputusan tersebut disetujui Sekretaris Jenderal, maka keputusan tersebut harus diimplementasikan. Sekretaris Jenderal mempunyai 3 tanggung jawab, yaitu Sekretaris Jenderal bertindak sebagai pimpin dalam badan pembuat keputusan aliansi.
Sekretaris Jenderal merupakan juru bicara utama aliansi dan mewakili aliansi di depan umum atas nama negara NATO. Sekretaris Jenderal merupakan pejabat yang mengetuai semua staf internasional NATO yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan staf. Sudah, Nak? Baik, dipersilakan dari kelompok Fakta Warsawa bila mana ada pertanyaan. Boleh, Rio? Maka Indonesia tidak bersedia masuk menjadi anggota NATO. Kenapa Indonesia nggak bersedia menjadi anggota NATO? Kenapa Indonesia bukan anggota NATO? Nak? Ingrid gimana? Ingrid. Ingrid. Ya. Boleh silakan, Nak. Karena letak wilayahnya saja tidak memenuhi kriteria. Ya. Letak wilayahnya, Nak. Boleh, Adit? Gimana, Nak? Enggak jadi. Oh iya, boleh, Nak. Ya sudah, itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu, Nak, satu pertanyaan ya. Ya sudah. Barangkali Adit gimana, penasaran apa, Nak, yang mau ditanyakan? Enggak. Baik, selanjutnya silakan Fakta Warsawa. Fakta Warsawa ke depan untuk menyampaikan hasil tugasnya. Boleh nggak pakai ini aja? Kenapa, Nak? Pakai kaos kakinya aja. Boleh. Ayah Bapak ini. Boleh. Ya, kalau nyaman kayak gini nggak apa-apa, Nak. Nah, agak maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang fakta warsawa. Yang pengertiannya akan dibawakan oleh Dian. Jadi pengertian fakta warsawa merupakan aliansi pertahanan negara agar negara komunis sosialis di kawasan Eropa Timur. Pembentukannya akan dibawakan oleh Rio. Maaf, oleh Alian. Fakta warsawa dibuat karena ada kekhawatiran Uni Soviet dan negara-negara blok timur atas keberadaan NATO. Karena merasa takut terancam negara-negara blok timur. Selanjutnya ada latar belakang yang dibawakan oleh Rio. Yang lain pembubaran tujuan akan dibawakan oleh Nani. Nah, tujuan
Tujuannya yaitu untuk memenuhi bagi kekuatan aliansi pertahanan NATO, meningkatkan kerjasama pertahanan dan militer negara-negara blok timur, saling membantu jika salah satu negara anggota Pakta Warsawa mengalami masalah pertahanan maupun keamanan. Selanjutnya, pembubaran yang akan dibawa oleh krisis yang dialami Uni Soviet dan negara komunis menyebabkan perpecahan internal Pakta Warsawa. Akhirnya, Pakta Warsawa secara resmi dibubarkan pada tanggal 31 Maret 1991 dalam pertemuan antar negara anggota Pakta Warsawa di kota Praha. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ada yang mau nanya? Nanda? Dari Seato ya? Oh, belum apa belum. Ini ada anggota Pakta Warsawa. Maaf ya, sekali lagi maaf, Mampura. Ada Benta sama anggota Pakta Warsawa. Jadi anggota Pakta Warsawa itu ada 8. Yang pertama ada Uni Soviet, ada Rumania, ada Jerman Timur, Polandia, Czechoslovakia, Albania, sama yang terakhir ada Bulgaria. Ini petanya nih, jelas nih? Sudah. Foto dong. Ini kan kantor. Nah, kantor, bentar. Nah, di belakang. Nah, Nah, itu habis berapa kertas? Banyaknya. Nggak tahu. Berapa lembar kertas? 5. selanjutnya tanya jawab, silakan. Nanya ya. Jadi kan pada 23 Oktober sampai 10 November 1956 kan ada revolusi Hungaria tuh. Nah, jadi kan revolusi Hungaria ini upaya pemerintah Hungaria tuh menentang komunis. Nah, abis itu tuh pemimpin Uni Soviet kan merespon dengan menyerbu Hungaria. Sampai akhirnya ada pemimpin revolusi Hungaria yang dieksekusi. Nah, siapa namanya? Siapa namanya pemimpin revolusi Hungaria? Silakan aja jawab. Bapak udah sedikit. Giliran menjawab Adit ya, Dit. Iya, gitu kan Jakarta. Ingin baik. Imre Nagy. Siapa nak? Imre Nagy. Ibran lagi. Aduh, Google sih Peter. Iya, Google. Terus Sudah nak? yang lain. Iya, orang. Waalaikumsalam. Diucapkan terima kasih untuk ini sebenarnya 2 seteru ya antara NATO dengan Pakta Warsawa ini ada 2 seteru, tapi sayangnya sejarah berkata lain ya. Ketika Uni Soviet dipimpin oleh siapa pemimpin Uni Soviet yang nanti akan kebijakannya itu berujung pada pembubaran Uni Soviet, nak? Nikita Khrushchev. Siapa, Adit? Ya, Gorbachev, Mikhail Gorbachev ya. Nah, itu nak. Jadi karena sayangnya Pakta Warsawa ini sudah bubar, tadi disebutkan tahun 91 ya, bubar. Jadi sekarang NATO menjadi satu-satunya organisasi militer global yang masih bertahan sampai sekarang. Terima kasih sekali lagi NATO dan Pakta Warsawa. Selanjutnya silakan Seato untuk mempresentasikan hasil diskusi dan hasil proyeknya. Boleh, silakan, Mbak. Nah, agak maju. Ya, terus maju lagi. Stop. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami akan menyampaikan tentang organisasi militer yang ketiga, yaitu SEATO. SEATO itu singkatan dari Southeast Asian Treaty Organization, yaitu organisasi yang dibentuk untuk melindungi Asia Tenggara. Nah, selanjutnya dibacakan oleh Ajun tentang latar belakangnya. SEATO ditandatangani di Manila, Filipina, 8 September 1954. Organisasi ini didirikan untuk memblokade berkembangnya organisasi komunisme di kawasan Asia Tenggara. Anggota SEATO Australia, Prancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat. SEATO disponsori oleh Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Foster Dulles. Markasnya di Bangkok, Thailand. Meskipun SEATO adalah organisasi antar negara Asia Tenggara, tetapi hanya ada 2 negara Asia Tenggara yang bergabung, yakni Thailand dan Filipina. Ini karena keduanya itu menjalin hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Negara Indochina, yakni Vietnam, Kamboja, dan Laos tidak bisa ikut organisasi karena dilarang lewat perjanjian Jenewa. Presiden Soekarno menolak masuk SEATO karena politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya Indonesia tidak terikat pada blok atau kekuasaan tertentu. Salah satu peristiwa penting SEATO selama berdiri adalah ketika SEATO melakukan serangan militer ke Vietnam pada 1992 untuk mengakhiri rezim komunis Vietnam Utara yang sedang berkuasa. Pada akhirnya SEATO tidak dapat bertahan lama secara de jure pada 30 Juni 1977 akibat banyak anggota yang mundur dari keanggotaan dan juga kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam tahun 1975. Tujuannya dilanjutkan oleh Santi. Tujuan SEATO. Tujuan pembentukan SEATO untuk pertahanan, pengawasan, bantuan ekonomi, dan membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara pada masa Perang Dunia yang dimulai oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Australia. Di sini ada logo SEATO dan di sini ada peta wilayah-wilayah anggota SEATO. Nah, yang pertama ada Amerika Serikat, Prancis, Pakistan, Selandia Baru, Australia, Inggris, Filipina, dan Thailand. Nah, fakta yang menarik nih tentang Amerika Serikat di SEATO tuh, SEATO tuh mulai tidak berguna ketika Amerika Serikat secara sepihak terlibat dalam Perang Vietnam. Nah, yang menarik di Pakistan ini ada keterlibatan Pakistan menyentak negara peserta pertemuan Kolombo, terutama India. Nah, fakta lagi itu yang di Filipina ada penandatanganan Fakta Manila pada tanggal 24 Oktober 1966. Nah, yang terakhir Thailand. Jadi SEATO itu berdiri pada 19 Februari 1955 di Bangkok. Ini yang pasti kayak penandatanganan Fakta Manila. Ya. Para pimpinan negara anggota SEATO, PM Nguyen South Vietnam Selatan, PM Harold Holt Australia, Presiden Park Chung Hee Korea Selatan, Presiden Ferdinand Marcos
Filipina, PMK Holoike Lyndon B. Johnson, Amerika Serikat, saat menghadiri KTT Seattle di Manila 24 Oktober 1966. Kegiatan Seattle meliputi: 1. Menangkal pengaruh komunisme di kawasan negara-negara Asia Tenggara dengan cara memberikan perlindungan militer kepada negara-negara tenggara. 2. Melakukan kegiatan militer bersama. 3. Memperbaiki keadaan ekonomi negara-negara anggota untuk membantu negara-negara anggota mendirikan sekolah dan membiayai penelitian-penelitian. Terus ini ada kegagalan Seattle. Meskipun Seattle adalah organisasi antar negara Asia Tenggara, hanya ada 2 negara Asia Tenggara yang bergabung, yakni Thailand dan Filipina. Ini karena kedua negara itu menjalin hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Seattle dibubarkan pada 30 Juni 1977. Ada yang mau ditanyakan? Boleh silakan Sento bertanya. Mengapa organisasi Seattle justru dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara Asia dan Afrika? Ancaman bagi negara-negara Asia dan Afrika. Karena negara-negara Asia dan Afrika rata-rata pada gabung ke organisasi ini juga, yang tidak memihak kedua belah pihak. Ada lagi Kak? Gak apa-apa. Kenapa? Nah, boleh silakan. Itu katanya Seattle tuh negara-negara Seattle itu sudah berguna semenjak Amerika Invasi di Vietnam. perang Vietnam kan. Nah, kan itu kan upaya untuk mengekang ideologi komunis. Mengapa dianggap tidak berguna? Kenapa tidak membantu saja perang di perang Vietnam itu, membantu Amerika? Membantu Amerika untuk perang Vietnam itu. Terus bantu, cuma kalah. Sudah membantu. Sudah membantu. Banyak tentaranya yang sampai depresi bahkan. Ya kan itu cuma tentara Amerika. Yang super power Amerika, jadi yang lainnya mungkin nggak berani bantu, nggak berani keterkaitan lebih lanjut. Jadi nggak solid. Ya kurang lebih begitu. Emang kegagalan siapa itu diterapinnya emang nggak solid, sama ada satu lagi yaitu negaranya tuh nggak bisa bayar iuran organisasinya. Miskin ya? Iya. Jadi niat organisasi tapi tidak mau menjalankan. Iya, tahu sekali. Lagi? Oke ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok Seattle ya yang telah memaparkan, dan itu ini sungguh sangat menarik. Artinya gini, organisasi ini di Asia Tenggara, tetapi justru negara-negara di Asia Tenggaranya hanya 2 yang ikut Seattle ya. Itu pun 2 negara ini yang pro Amerika Serikat ya. Dalam kata lain, justru di Asia Tenggara ini kurang mendukung berdirinya Seattle di wilayah di kawasan ini gitu ya. Baik anak-anak sekalian, silakan yang terakhir, bukan yang terakhir, yang keempat adalah Sento. Dipersilakan kepada Sento. Sento ini -2 anggotanya ya.
Naufal dan Naufal. Afrifin dan Irfan ya. Kalau Naufal mah ini ya, Nak? Ini ya. Tadi ya. Iya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang simbol. Latar belakang Sento adalah sebuah pasca pertahanan yang terbentuk pada masa Perang Dingin, tepatnya pada tahun 1955. Pada awal berdirinya Sento bernama Pakta Baghdad. Organisasi ini beranggotakan beberapa negara yaitu Inggris, Turki, Iran, dan Pakistan. Apa itu Sento? Sento adalah organisasi fakta sentral atau organisasi Timur Tengah atau METO, atau dikenal dengan Fakta Baghdad, merupakan suatu persetujuan yang ditandatangani pada Februari 1955 antara Turki dan Irak dan terbuka bagi tiap negara anggota dari Liga Arab atau negara manapun yang ada hubungannya dengan keamanan dan perdamaian di Timur Tengah dan yang sepenuhnya diakui oleh kedua belah pihak. Sini ada tujuan dan keberhasilan Sento. Tujuan Sento adalah pembentukan Sento situasi perang dingin yang sedang berlangsung antara blok barat dan blok timur. Beberapa tujuan Sento sebagai berikut: 1. Membendung pengaruh komunisme di kawasan Timur Tengah. 2. Mencegah ekspansi Uni Soviet di kawasan penghasil minyak Timur Tengah. Dan ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kawasan Timur Tengah. Dan di sini ada pasca revolusi Islam dan gejolak politik kawasan Timur Tengah semakin memanas. Hal tersebut mengakibatkan pecahnya persatuan dan kesatuan antara anggota Sento. Dan Sento dibubarkan secara resmi pada tahun 1979 dalam Ada apa ini? dalam buku Barat Timur Tengah 1991 karya Riza Bude. Pembubaran Sento berkaitan erat dengan peristiwa revolusi Islam Iran yang berlangsung pada tahun 1978 sampai 1979, dan keberhasilan Sento dalam menjaga keamanan kawasan Timur Tengah itu mengenai masalah perbatasan antara Irak dan Persia, dan 2. Berperan aktif dalam penyelesaian masalah antara negara Pakistan dan India. 3. Menengahi sengketa wilayah pulau Siprus antara Turki dan Yunani. 3. Mengirim bantuan dalam bentuk pasukan keamanan dan logistik bagi negara-negara Timur Tengah yang sedang berkonflik. Ini adalah peta Sento dan negara-negaranya yaitu Turki, Iran, Pakistan, Irak, dan Inggris. Ada yang ingin bertanya? Silakan dari Anzus. Silakan. Adakah pengaruh pembentukan Sento itu terhadap negara Indonesia? Untuk pengaruh ke Indonesia tidak ada karena organisasi ini terpusat lebih fokus ke daerah-daerah di Timur Tengah. Tadi ada 5 anggota yaitu Irak, Iran, Pakistan, Inggris dan Turki.
Untuk pemerakarnya sendiri yaitu Amerika Serikat yang memprakarsai anggota organisasi ini. Meskipun Amerika Serikat sendiri merupakan pemrakarsa, tetapi Amerika Serikat tidak merupakan bagian dari anggota SENTO. Untuk tujuannya sendiri, Amerika Serikat berperan ke SENTO yaitu sebagai penyuplai kebutuhan militer dan bahkan sampai ke ekonomi anggota-anggota SENTO. Cukup enough. Jadi tidak ada itu ya, Naya, tidak ada pengaruhnya bagi Indonesia. Karena itu organisasi yang dipusatkan di wilayah Timur Tengah. Ya. Cuma mungkin ada ibaratnya mah ada keanggotaan Inggris dan Amerika Serikat itu lebih kepada untuk di Timur Tengah ada apa kira-kira, nak? Untuk menjaga, iya, selain mengaruh komunis, karena di Timur Tengah juga adalah ladang minyak ya, Naya, ladang minyak. Itu gimana, cukup? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari kelompok SENTO. Ya, selanjutnya yang terakhir, nah silakan Anzus. Ini para apa ya? Para peri atau para wanderwangan? Silakan, karena semuanya anggotanya perempuan ya, nah silakan untuk maju ke depan, Anzus. Ini untung saja nggak bawa selendang ya. Agak maju ke depan lagi, nak. Ya, satu langkah lagi. Iya, cukup. Iya. Silakan, nah, Anzus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 atau dari kelompok ANZUS, Australian New Zealand State Community, atau saja negara-negara bagian Selandia Baru Australia. Ada pengertian yang akan disampaikan oleh Jingga. ANZUS adalah fakta pertahanan antara Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Australia. Fakta ini membentuk kerjasama antara di Samudra Pasifik dan perlindungan bersama tiga negara. Bila terjadi serangan terhadap salah satu negara, nanti dilanjutkan oleh tujuannya yaitu mengkoordinasikan pertahanan bersama di kawasan Pasifik. Harus posisinya yang dianggap sebagai agresor di kawasan Asia Pasifik, terutama dari RRC dan Uni Soviet. Tingkatkan kerjasama militer untuk mencegah terjadinya agresi negara lain di kawasan Pasifik dan menyatakan keterkaitannya dalam menghadapi segala serangan bersama di medianya. Menjaga bersama karena ancaman terhadap salah satu anggota juga merupakan ancaman bagi anggota yang lainnya. Terima kasih. Prinsip dasar ANZUS. 1. Membentuk solidaritas antar anggota dalam mengatasi permasalahan yang menyangkut pertahanan dan keamanan di kawasan Pasifik. 2. Menyusun koordinasi pertahanan bersama di wilayah Pasifik. 3. Membendung pengaruh komunisme di wilayah Pasifik. 4. Meningkatkan kerjasama di bidang militer untuk mencegah agresi dari negara lain. 5. Menjalin ikatan untuk menghadapi serangan bersenjata bersama. 6.
Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat membentuk aliansi pertahanan negara. Mengakhiri anti kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, bantuan kemerdekaan Timur Leste dukungan dari berbagai negara untuk melawan. Yang kedua, maupun negara lainnya yang berada di kawasan Pasifik. Yang ketiga, perkembangan komunisme mencegah biasanya anarkisme. Apa alasan Inggris mengkritik alasan Inggris oleh Australia karena keterlibatannya dalam kasus mata-mata untuk melindungi keamanan dalam negerinya dan menggunakan stabilitas keamanan di kawasan Pasifik dari Nah, ini Tiara Nur atau Putri? Tiara. Yang pertama, mengirim bantuan senjata, dan pasukan khusus untuk menyelesaikan perang Vietnam pada tahun 1945. Yang kedua, akan membantu dalam penyelesaian masalah Timor Timur. Yang ketiga, membantu penyelesaian masalah antara Indonesia dengan Taiwan. Kemudian pada tahun 1945, Selandia Baru keluar dari ANZUS karena Amerika Serikat membawa kapal-kapal perangnya yang berisi senjata nuklir. Sedangkan Selandia Baru sendiri semenjak tahun 1984 dengan memberlakukan zona bebas nuklir. Keluarnya Selandia Baru ini membuat Amerika Serikat membekukan keanggotaan Selandia Baru. Terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan dari Nato. Mengapa Australia memilih melakukan hubungan dengan Amerika Serikat hingga membentuk ANZUS? Memilih apa? Melakukan Memilih melakukan hubungan dengan Australia. Australia dan Amerika. Hingga membentuk ANZUS. Nah, habis ini pelajaran apa? Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Ya, Inggris. Oh, Pak Arif mesti ada ya? Enggak ada biasanya. Oh, Liburan biasanya. Ide awalnya itu dari Australia yang mana negaranya membutuhkan hubungan militer yang sangat kuat dan besok terakhir nih. Serikat dianggap sebagai pelindungnya. Hal itu berdasarkan pengalaman pada Perang Pasifik 1941 sampai 1945. Paham. Masih jujur banget kok. Ada penting apa enggak? Gimana nak? Boleh silakan. Terima beli gimana tuh? Diterima dengan kata ladang. Sholat. Jadi Pak Diki ngomong. Ya, kan tadi kan kenapa Selandia Baru keluar karena Amerikanya kan ngebawa-bawa Bom kapal yang berisi nuklir. Nah, kenapa Amerika harus ngebawa kapal-kapal yang berisi nuklir? Dan apakah sebelumnya di ANZUS itu ada pemberitahuan tentang negara-negara ini tuh nggak boleh bawa ini ke sini? Akan presiden. Ya, telepon mati. Apalagi sampai korban. Alasan Amerika membawa kapal nuklir. Nah, ini ya tidak Gua ngebawa banget. Iya, udah bisa. Biasa jadi ngebawa banget.
Ayo cepat. Ayo. Apa ya? Sang enggak. Ayo nah, apa alasannya? Ayo. Jadi fakta warsawa dini. Ayo nah, apa jawabannya? Selandia Baru keluar dari Angus karena tidak setuju dengan keputusan Amerika Serikat dan Australia karena senjata itu digunakan sebagai alat pertahanan dan senjata perang. Iya. Sudah nah. Ya, dari orang kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, terima kasih Anda sekalian, terutama kelompok Azus yang terakhir menyampaikan mengenai flipbook dan hasil diskusinya. Dan Anda sekalian, kiranya ini waktunya sudah hampir habis ya. Kita tarik saja kesimpulan. Kira-kira ada yang ada yang mau menarik kesimpulan dari berdirinya organisasi-organisasi militer ini, nah? Ya, Bapak ajak kita untuk menarik kesimpulan. Pertama, organisasi yang masih bertahan sampai sekarang apa? NATO. Anzus masih nak? Anzus bubar nggak? Memang Anzus masih ada nak, tetapi pengaruhnya tidak sekuat NATO ya. Karena di wilayah kita, di wilayah Asia Tenggara itu jarang sekali terjadinya konflik terbuka seperti halnya di Eropa ya, sehingga perannya itu kurang nampak. Bisa saja kalau misalkan ada perang di kawasan kita, mungkin Anzus terlibat di dalamnya ya. Sedangkan tadi Seato sudah bubar ya, kemudian Sento juga sama ya, dan Fakta Warsawa juga sama udah bubar. Nah, anak-anak sekalian, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan flipbooknya dikumpulkan dan kita sama-sama untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini kita ditutup dengan doa. Silakan berdoa di dalam hatinya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Terima kasih banyak untuk hari ini anak-anak sekalian. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nak.